Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Anak-anak yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Nahrawi, guru bahasa Arab, akan sedikit menyampaikan dan membahas bagaimana kedekatan kita dengan para nabi, ya. Mari kita mengenal lebih dekat dengan para nabi yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dengan syariat yang telah Allah berikan untuk disampaikan kepada para umatnya sebagai jalan keselamatan hidupnya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa bedanya nabi dan rasul? Di dalam sebuah pendapat dikatakan bahwa nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah namun tidak diwajibkan untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul adalah orang laki-laki, maksudnya orang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan untuk menyampaikan pada umatnya. Sepertinya pandangan atau pendapat ini kurang selaras dengan ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 213 yang berbunyi, kana nasu ummatan wahidatan fa ba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin, al-ayat, yang artinya manusia itu adalah umat yang satu. Setelah mereka berselisih, maka Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan untuk menyampaikan kabar ancaman. Nah, dari ayat ini ya jelas bahwa para nabi diciptakan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan berita gembira dan berita ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan menurut pendapat tadi bahwa nabi tidak wajib, berarti bisa jadi nabi menyembunyikan wahyu atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut pendapat yang sahih, anak-anak sekalian yang berbahagia, rasul adalah sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Alusi, anna rasula man auha ilaihi bisyar'in jadid. Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawakan syariat yang baru. Ya, sedangkan nabi, wan nabi huwa al-mab'utsu li takriri syar'in man qablahu. An-nabiyyu huwa al-mab'utsu li takriri syar'i man qablahu. Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan atau mengokohkan, menguatkan, melanjutkan syariat nabi terdahulu. Jadi tidak mendapatkan syariat yang baru. Artinya syariatnya masih tetap sama dengan nabi sebelumnya, ya. Jadi itu bedanya. Jadi kalau nabi itu tidak mendapatkan syariat baru, sedangkan rasul mendapatkan syariat baru. Anak-anak yang berbahagia, tahukah kalian ada berapakah jumlah para nabi itu? Baik, jumlah para nabi di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada 124.000. Berapa? 124.000. Sekarang ada berapa jumlah rasul itu? Tahu? Iya, jumlah rasul ada 310 orang. Nah, namun yang wajib kita ketahui dan wajib kita hafalkan adalah yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu 25 rasul, 25 nabi dan rasul. Baik, ada kita hafalkan bersama-sama, bisa ditirukan. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail,
Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Ya, bisa ya. Baik, itu adalah jumlah para rasul yang wajib kita hafalkan dan wajib kita ketahui yang disebut dalam Al-Quran. Ya, tadi satu siapa Nabi? Siapa satu? Tadi Nabi Adam. Ya, Nabi Adam adalah nabi yang pertama dari 25 nabi dan rasul yang merupakan satu-satunya nabi yang diciptakan oleh Allah di dalam surga, dan Nabi Adam hidup di surga selama beberapa waktu bersama sang istri, yaitu Ibunda Hawa. Kemudian yang kedua adalah Nabi Idris. Nabi Idris dikenal sebagai manusia yang pandai membaca dan menulis. Nabi Idris menguasai banyak ilmu seperti ilmu perbintangan, ilmu matematika, merawat hewan, hingga ilmu menjahit. Kemudian Nabi Nuh dikenal dengan kesabaran yang sangat luas. Ya, Nabi Nuh juga pernah mendapatkan mukjizat, yaitu membuat perahu atau bahtera yang besar untuk menyelamatkan kaumnya dan kehidupan binatang. Menyelamatkan dari apa? Dari banjir bandang. Kemudian yang keempat adalah Nabi Hud. Ya, Nabi Hud mengajak kaum Ad untuk berhenti menyembah berhala. Tapi ajakan Nabi Hud justru ditolak oleh kaum Ad, hingga akhirnya Allah murka dan mendatangkan bencana besar, yaitu berupa badai gurun hingga 7 hari 7 malam. Kemudian yang kelima adalah Nabi Saleh. Nabi Saleh, ya, keturunan ke-6 dari Nabi Nuh. Ini juga mendapatkan mukjizat dari Allah, yaitu mampu mengeluarkan unta betina dari sebuah batu ketika memukulkan telapak tangannya. Yang keenam adalah Nabi Ibrahim. Dikatakan sebagai bapaknya para nabi, ya, sebab hampir semua nabi merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangkan untuk membenahi kaum yang dipimpin Raja Namrud, yang mana menganggap dirinya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Kalau Nabi Adam adalah bapaknya seluruh umat manusia. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah Nabi Lut. Nabi Lut diutus oleh Allah memperbaiki moral kaum Gomaroh. Kaum Gomaroh, ya, yaitu kaum yang senang berhubungan sesama jenis. Ya, mohon maaf ya, sekarang disebut dengan LGBT, ya. Dikarenakan ajakan Nabi Lut tidak diindahkan oleh mereka, maka mereka dihukum oleh Allah dengan gempa bumi dan hujan meteor yang sangat dahsyat dan membinasakan seluruh penduduk kota. Ya, kemudian yang ke-8 adalah Nabi Ismail. Ya, kita ingat kisah Nabi Ismail, ya, yaitu ketika mau disembelih oleh ayah sendiri Nabi Ibrahim, itu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendapatkan mukjizat dari Allah dengan digantikan jadi kambing yang dikirim dari surga. Nah, ya, hal inilah yang akhirnya menjadi asal usul ibadah kurban di hari raya Idul Adha. Kemudian yang ke-9 adalah Nabi Ishak, yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim. Nabi Ishak turut serta bersama Nabi Ibrahim berdakwah menyampaikan ajaran kebenaran. Kemudian yang ke-10 adalah Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub juga merupakan nabi yang meneruskan kekuasaan Allah yang diterimanya kepada seluruh umat Islam di muka bumi. Sebelum meninggal dunia, beliau berpesan agar anak-anaknya
tetap berpegang pada ajaran yang ia berikan atas dasar utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11 adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah anak kesayangan Nabi Yakub yang membuat iri para saudara-saudaranya. Ini kemudian Nabi Yusuf diasingkan dan dibuang ke dalam sumur setelah berhasil diselamatkan. Nabi Yusuf kemudian mendapatkan mukjizat, yaitu dapat menafsirkan atau mentakwilkan mimpi ya. Kemudian yang ke-12 adalah Nabi Ayub ya, salah satu nabi yang tersabar, yang pernah ada dengan kekayaan dan kebaikan hatinya. Allah mengujinya dengan membuat beliau sakit hingga hartanya habis. Namun Nabi Ayub tetap tabah, bersabar melewati ujian Allah sampai kembali seperti semula. Kemudian yang ke-13 adalah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutus untuk mengajak kaum Madyan menyembah Allah. Namun ajakan Nabi Syuaib tidak diindahkan. Alhasil Allah melaknat kaum Madyan dengan badai panas dan awan hitam hingga semua penduduknya musnah. Kemudian yang ke-14 adalah Nabi Musa. Nabi Musa mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya kitab, yaitu kitab Taurat. Atas izin Allah, Nabi Musa juga mampu mengubah tongkat menjadi ular dan membelah Laut Merah. Ya, ingat ya kisahnya. Kemudian yang ke-15 adalah Nabi Harun, dikaruniai kemampuan berbahasa. Nabi Harun berjuang keras untuk kaumnya yang menyembah berhala agar mau meninggalkannya dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16 adalah Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli dikaruniai sifat sabar yang sangat besar dan rasa dermawan yang tinggi. Sifatnya itu kemudian membuat beliau mendapatkan mukjizat dari Allah, yaitu diselamatkannya dari runtuhan rumah yang menimpanya. Kemudian yang ke-17 adalah Nabi Daud. Nabi Daud mendapatkan wahyu berupa kitab Zabur. Nabi Daud merupakan orang yang mengalahkan Jalut dan diberi mukjizat dapat melunakkan dan membengkokkan besi. Kemudian beliau menjadi raja menggantikan Jalut yang dikalahkannya. Kemudian yang ke-18 adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan putra Nabi Daud yang meneruskan sebagai raja dengan kekayaan yang luar biasa. Nabi Sulaiman memiliki beberapa mukjizat dari Allah. Di antaranya adalah bisa bicara dengan binatang, dapat menundukkan angin, serta tingkat kesabaran yang luar biasa. Kemudian yang ke-19 adalah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini mendapatkan tugas untuk berdakwah kepada orang-orang Finisia dan Bani Israel yang mereka itu menyembah terhadap berhala bernama Baal di kota Balbak, Syam. Namun semua yang diajarkan Nabi Ilyas diingkari oleh mereka dan akhirnya mereka mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-20 adalah Nabi Ilyasa, ya, anak angkat yang diasuh oleh Nabi Ilyas, kemudian melanjutkan sang ayah untuk berdakwah kepada Bani Israel dan orang-orang Amoria di daerah Panyas, yaitu Syam juga. Nabi Ilyasa memiliki kesabaran tinggi karena beliau diberi mukjizat besar seperti mampu menghidupkan orang mati. Yang ke-21 adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus merasa kecewa dan frustasi karena apa yang diperintahkan Allah belum juga berhasil. Kemudian Nabi Yunus mendapatkan hukuman, yaitu dimakan oleh
ikan paus, ya, ikan raksasa, namun tidak wafat. Allah memberikan pelajaran pada Nabi Yunus dengan meninggalkan kaumnya, yaitu dengan hukuman hidup di dalam ikan paus selama 3 hari. Beliau kemudian terus memanjatkan doa keselamatan dan penyesalan, hingga akhirnya Allah menolong beliau, yaitu disemprotkan keluar dari perut ikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-22 adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini keturunan dari Nabi Sulaiman yang mendapatkan utusan untuk memperbaiki kaum Bani Israel dan tinggal di Palestina. Atas kesabarannya, beliau terus berdakwah sampai usia renta, baru mendapatkan karunia anak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-23 adalah Nabi Yahya, yaitu anak dari Nabi Zakaria yang merupakan seorang manusia yang berprinsip, integritasnya tinggi, serta benar-benar menegakkan kebenaran. Ya. Kemudian Nabi Yahya dikaruniai ilmu dan hikmah saat usia masih anak-anak, yang membuat Yahya selalu menjadi orang yang dapat menyelesaikan masalah di kalangan kaumnya. Kemudian yang ke-24 adalah Nabi Isa. Nabi Isa mendapatkan mukjizat kitab Injil dan menjadi nabi dari umat Nasrani. Tak hanya itu, Nabi Isa juga dikaruniai mukjizat dapat berbicara pada waktu masih bayi dan dapat menghidupkan orang atau burung yang sudah mati. Kemudian yang terakhir, yang ke-25 adalah Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menjadi nabi yang umatnya adalah seluruh manusia di muka bumi ini. Beda dengan para nabi yang lain, dan mukjizat yang terbesar adalah mukjizat Rasulullah yang terbesar adalah yaitu berupa kitab suci Al-Quran yang mana menjadi kitab suci pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, itulah anak-anak sekilas pandang tentang 25 nabi dan rasul yang harus kita ketahui. Masih ingat ya nama-namanya?